نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk hadis yang ke-18 dari kitab ini, dan dalam naskah yang lain hadis yang ke-15. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Waqid, dan dari Abu Waqid Al-Laythi, dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Apa yang dipotong minal bahimah, dari binatang ternak seperti unta atau kambing, fahuwa mayyit, maka yang terpotong itu dianggap sebagai mayyit, bangkai, dianggap sebagai bangkai. Jadi kalau ada binatang yang hidup kemudian dipotong kakinya atau terpotong kakinya, terlepas, bolehkah kita memasak kakinya itu, memakan kakinya? Ya, kita bikin kikil. Sapinya masih hidup tapi terpotong kakinya. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan apa yang terpotong dari binatang ternak, dan binatang ternak itu hidup, maka yang terpotong itu adalah mayyit, bangkai. Berarti yang terpotong itu tidak boleh dipakai, tidak boleh tidak boleh dimakan. Baik. Disebutkan sini belum mengatakan akhraju Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmizi, dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, wa hassanahu, dan Al-Imam At-Tirmizi menghasankan hadis ini. Wal lafzu lahu, dan lafaz ini adalah lafaz yang disebutkan Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Baik. Hadis ini dikatakan hadis yang hasan. Ya, kenapa dikatakan hadis yang hasan? Karena salah satu perawi yang meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar ini adalah rawi yang mutakallam fih, diperbincangkan para ulama. Ada ulama yang menganggapnya sebagai rawi yang lemah. Ya, kalau dianggap lemah berarti hadisnya dhaif. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia saduq. Ya, saduq. Jadi rawi kalau dikatakan dinilai sebagai rawi yang saduq, maka hadis yang dibawakan oleh rawi ini itu bisa dikatakan sebagai hadis hasan. Ya, hadis yang hasan. Tayyib.
Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar ini ada rawi yang diperbincangkan. Al-Imam Ibnu Hajar menganggap Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar ini sebagai rawi yang saduq, ya, yukhti, tapi dia ada kesalahan di dalam periwayatan hadis. Ya, dia saduq tapi dia punya kesalahan di dalam periwayatan hadis. Baik. Jadi hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau menurut Ibnu Hajar dia adalah hasan, ya karena Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar ini adalah rawi yang saduq, maka hadisnya hasan. Ya. Kalaupun kita katakan dia adalah rawi yang lemah, dia adalah rawi yang lemah, maka ternyata di sana ada riwayat yang lain, ada jalan yang lain selain dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Jadi ada jalan yang lain, ya. Yaitu dari jalan Abdullah bin Ja'far. Dari jalan Abdullah bin Ja'far. Ya, Abdullah bin Ja'far ini keadaannya sebenarnya tidak lebih baik dari Abdurrahman bin Abdullah. Tapi ini cukup untuk menguatkan ya riwayat ini. Apalagi zaman dimuliakan oleh Allah, yang lebih menguatkan hadis ini bukan hanya datang dari jalur Abu Waqid Al-Laythi, akan tetapi dia juga datang dari sebagian sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Ya. Maka ya tahsin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, yang diambil dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi tahsin ini tahsin dari Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi menghasankan ya dengan alasan yang kita sebutkan. Baik. Selanjutnya jemaah dimuliakan oleh Allah, Abu Waqid Al-Laythi ini sahabat yang masyhur dengan kunyahnya saja, Abu Waqid, sama dengan Abu Hurairah. Ya. Terus namanya siapa? Sebagian ulama mengatakan namanya adalah Al-Harith bin Auf. Ya, Al-Harith bin Auf. Jadi Abu Waqid Al-Laythi namanya ini menurut ya sebagian ulama adalah Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimah." Apa yang dipotong dari al-bahimah, dari binatang ternak, ya seperti unta atau kambing, ya, wa hiya hayyah, dan binatang ternak itu hidup, maka yang terpotong itu adalah fahuwa mayyit, yang terpotong itu adalah bangkai. Ya, ya kalau dia bangkai berarti dia najis. Ya, dan kalau najis maka dia adalah apa? Sesuatu yang diharamkan untuk kita konsumsi. Maka tidak boleh kita bikin kikil dan seterusnya, tidak boleh. Ya, harus dibuang karena dia dihitung sebagai bangkai atau dihitung sebagai sesuatu yang najis karena dia bangkai. Baik. Hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah punya asbabul wurud. Ya. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, itu ada sebabnya. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ya, asbabul wurud ini hanya disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tidak disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud. Itu disebutkan bahwa qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa hum yajubbuna al-ibla wa yaqta'una aliyatil ghanam. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang Madinah. Itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yajubuna al-ibil. Ya, mereka memotong punuknya unta. Ya. Demikian pula bagian tubuh dari kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan tersebut, ya, dan itu kebiasaan di masyarakat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukumnya kepada mereka. Maka Nabi mengatakan, "Ma quti aminal bahima wa yahya fahuwa mayyit."
Ya, apa yang dipotong ya dari binatang dan binatang itu hidup, maka yang terpotong itu adalah mayit, artinya bangkai. Dia najis dan dia tidak boleh kita manfaatkan, tidak boleh dimakan. Baik. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya faidahnya jamaah dimuliakan oleh Allah, ya bahwa seorang yang punya ilmu ketika dia melihat sesuatu yang menjadi kebiasaan padahal dia sesuatu yang terlarang di dalam agama, maka hendaknya dia langsung menjelaskan hukumnya. Ya, hendaknya dia langsung menjelaskan hukumnya. Dan ini mimbab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, sebentuk amar ma'ruf dan nahi munkar langsung dijelaskan oleh Nabi. Bahwa apa yang dipotong dari binatang ternak sementara binatang ternak itu hidup, maka dia mayit, maka dia bangkai. Isyarat bahwa itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan dan seterusnya. Ya. Demikian pula apabila seseorang berburu di hutan atau di mana, ya, kemudian dia tombak hewan buruan yang dia kejar, yang kena ekornya misalnya, kemudian terputus, atau kena kakinya terputus, binatangnya lari entah kemana, maka kakinya yang terputus atau ekornya yang terputus itu tidak boleh kita ambil. Hari ini kita tidak dapat apa kecuali kaki binatang yang ini saya kita manfaatkan, tidak boleh. Maka dia dianggap sebagai bangkai jamaah dimuliakan oleh Allah. Najis, ya. Dikecualikan dari ini adalah ikan. Ya, karena ikan itu bangkainya bukan najis, tetap halal. Maka ikan ya tidak apa-apa, dia tidak termasuk najis. Ya, dan termasuk juga di sini yang tidak termasuk juga bangkai apabila terpotong sesuatu dari badannya adalah belalang, seperti yang sudah kita jelaskan. Karena Nabi sudah menjelaskan uhillat lana maitatan, dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai. Yang pertama adalah as-samak, kemudian kedua al-jarad. Ya, bangkai ikan dan bangkai belalang, ya keduanya halal. Maka kalau ada yang terpotong dari badannya, maka dia tidak dianggap sebagai bangkai, ya, tapi dia adalah sesuatu yang dihalalkan dan dia tidak najis, ya, dikecualikan dari itu, ya. Baik. Demikian pula apa yang terpotong dari binatang yang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi binatang yang tidak punya darah yang mengalir, terputus darinya, maka terpotong darinya anggota badannya, maka anggota badannya itu tidak dikatakan sebagai najis, ya, tidak dianggap sebagai najis. Jadi seandainya potongan badan, ya, serangga, ya, jatuh di air, kemudian dia merubah salah satu sifat air, kan ini bab air, ya. Jadi kenapa beliau jelaskan ini, ya, untuk menjelaskan bahwa potongan badan hewan yang hidup, ya, itu adalah bangkai, ya, itu adalah bangkai, ya, kecuali dari beberapa yang sudah lewat penjelasannya. Jadi kalau terpotong dari serangga badannya kemudian jatuh di air dan merubah salah satu sifat air, maka dia tetap suci air itu. Ya, karena potongan badan binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir itu tidaklah dihukumi sebagai najis, ya, tidak dihukumi sebagai najis. Naam. Baik. Demikian pula dengan potongan tubuh manusia. Potongan tubuh manusia ini juga tidak najis, ya. Itu juga tidak najis karena manusia itu tidak najis. Ya, baik dia hidup ataupun dia sudah mati, maka dia tidak najis. Innal muslim la yanjus. Seorang muslim itu tidaklah najis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, bolehkah kita memotong salah satu bagian tubuh dari hewan? Ya, boleh kita memotong? Ya, jawabannya adalah tidak boleh. Ini jelas, karena itu menyakiti hewan. Kecuali kalau di sana ada maslahat, ya. Maslahat. Ya, kalau di sana ada maslahat, maka tafadhol dia lakukan. Ya, kalau seandainya di situ ada
maslahat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya jemaah dimuliakan oleh Allah, kita melangkah bab yang kedua dari kitab ini, itu bab al-aniyah. Al-aniyah ini adalah jamak dari kata al-ina. Jadi al-aniyah jamak dari kata al-ina. Ya, al-ina ini adalah sebuah mangkuk atau sebuah baskom yang kecil, ya, yang digunakan untuk makan, menyimpan makanan atau minuman, atau biasa juga digunakan untuk air wudu, ya, untuk menyimpan air wudu yang seorang berwudu dengan air itu dari sebuah bejana, ya, itu kita terjemahkan biasa bejana. Itu dimaksud dengan al-ina. Dan hukum asal dari al-ina, jemaah dimuliakan oleh Allah, hukum asalnya adalah al-hil wa tahara. Hukum asal dari bejana, mangkuk, piring, ya, itu hukum asalnya adalah al-ibahah, al-hil wa tahara, halal dan suci, halal dan suci. Ya, tidak boleh kita mengatakan sesuatu dari al-ina ini sebagai sesuatu yang najis kecuali dengan dalil, dan tidak boleh kita melarang menggunakan bejana-bejana tertentu, ya, kecuali dengan dalil. Jadi hukum asalnya adalah al-hil wa tahara, dihalalkan atau dibolehkan dan suci. Ya, ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian, ya, apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Ya, maksudnya Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini sebagai sesuatu yang halal, maka silakan engkau manfaatkan. Kecuali sesuatu yang ada dalilnya itu dilarang, ya, maka jauhi yang dilarang itu. Dan yang dilarang itu jangan dimuliakan oleh Allah cuma sedikit dibandingkan yang dibolehkan, ya, itu jumlahnya sangat banyak. Baik. Ya, kita masuk hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18, ya, dari kitab ini, dan hadis yang pertama dari bab al-aniyah. Disebutkan al-Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di bejana emas, wal fiddah, dan bejana perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan janganlah kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Sesungguhnya emas dan perak itu bagi mereka di dunia ini. Ya, siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang kafir. Ya. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Bagi kalian di akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Baik. Ini hadisnya adalah sahih, ya, Bukhari dan Muslim. Karena kitab Bukhari dan Muslim ini adalah riwayat yang disebutkan oleh para ulama kita ashahul kutubi al-musannafa ba'da kitabillah. Jadi kitab yang paling sahih yang ditulis, ya, setelah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang, bahkan larangan di sini hukumnya haram, ya, untuk makan dan minum dari bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Yang terbuat dari emas dan perak.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illatnya, alasan. Ya. Ini namanya ta'lil. Jadi alasannya kenapa kita tidak boleh makan minum dari bejana emas, ya, atau dari bejana perak. Kenapa kita tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan hal itu? Nabi sebutkan illatnya, alasannya. Ya, alasannya karena emas dan perak ini bagi mereka itu, bagi orang kafir di dunia. Bagi orang kafir di dunia. Nah, tidak berarti bahwa emas dan perak ini dihalalkan bagi orang kafir di dunia, tidak. Diharamkan bagi mereka. Akan tetapi mereka itu tidak punya agama yang melarang mereka dari penggunaan emas dan perak. Tapi sebenarnya dilarang dan diharamkan untuk mereka, tidak dihalalkan bagi mereka. Diharamkan. Ketika mereka menggunakan hal tersebut untuk makan dan minum, maka mereka berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan fa innaha lahum fid dunya, tidak berarti bahwa ini halal bagi orang kafir, tidak, haram bagi mereka. Ya. Tapi mereka kan bersikap sembarangan. Ya, mereka menggunakan hal tersebut, menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Tidak boleh mengikuti orang kafir, karena wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Iya. Jadi illatnya yang pertama adalah karena masalah tasyabbuh. Ya, kalau kita makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, maka kita tasyabbuh kepada orang kafir. Yang mana orang kafir ini kebiasaan mereka makan dan minum dengan menggunakan bejana perak, bejana emas. Kemudian illat yang kedua, walakum fil akhirah. Bejana emas dan perak ini bagi kalian di akhirat, maksudnya di dalam syurga. Orang-orang beriman di dalam syurga itu makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan bejana perak. Dan itu adalah balasan bagi mereka, ya, karena mereka mau sabar di dunia ini, tidak menggunakan bejana emas dan perak ini untuk makan dan minum. Dia bersabar menjauhinya di dunia ini, ya, dan sebagai balasan Allah berikan bagi mereka, ya, bejana emas dan perak yang mereka gunakan untuk makan dan minum di dalam syurga, ya, atau di akhirat nanti. Ya. Ini illat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada illat yang disebutkan ulama yang lainnya. Ada illat yang disebutkan oleh ulama, di antaranya bahwa annaha wasilatun ilal khuyala wat takabbur. Bahwa menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum ini wasilah, jalan bagi seseorang untuk bersikap sombong, takabbur. Ya. Karena orang itu kalau makan bejana emas, perak, oh, luar biasa, ya. Itu bisa menumbuhkan kesombongan bagi dia. Apalagi kalau dia sudah undang makan orang, ya, di rumahnya. Kemudian dia siapkan gelas-gelas dari emas atau perak, piring-piring dari emas dan perak. Ya. Orang-orang memuji, maka itu akan membuat dia bangga. Ya, dan dia pun akan sombong dengan hal tersebut. Ya. Ini illat yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ada illat yang lain disebut ulama yang lain, bahwa anna fiha qasran liqulubil fuqara. Bahwa menggunakan bejana emas dan perak untuk makan, minum, ya, ini adalah perbuatan yang bisa menghancurkan hati-hati, ya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ya. Akan membuat mereka berduka, akan membuat mereka sedih. Ya, karena ya untuk makan dan minum saja itu mereka sulit, ya. Bagaimana lagi dengan makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Dan illat-illat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, intinya bahwa menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum, ya, apapun illatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang. Ya, dan Nabi juga sudah menyebutkan, ya, illatnya karena itu tasyabbuh kepada orang kafir.
Ya, kemudian karena ini adalah milik kalian nanti di akhirat, maka kalau kalian mau dapatkan di akhirat, jangan kalian makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak ini di dunia. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu masalah, yaitu apakah larangan menggunakan emas dan perak ini hanya terbatas khusus untuk makan dan minum saja, atau berlaku untuk penggunaan yang lainnya juga dilarang. Iya. Jadi apakah hanya berlaku untuk makan dan minum itu yang dilarang, menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum dilarang, kalau yang lainnya tidak dilarang? Iya. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya baskom untuk emas ya, yang kita pakai untuk berwudu misalnya, bukan untuk minum, untuk berwudu. Ya. Atau yang lainnya ya. Jelas selain pengguna untuk makan dan minum, apakah dia juga dilarang? Nah, ini para ulama kita khilaf. Para ulama kita berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa larangan penggunaan emas dan perak ini itu meliputi semua bentuk penggunaan, ya, meliputi semua bentuk penggunaan, ya. Ya, seperti misalnya untuk menyimpan parfum, ya, untuk menyimpan parfum atau menggunakan parfum dari ya wadah emas dan perak, atau bercelak dengan emas atau perak dan yang semisalnya, maka ini semua dilarang. Ini menurut sebagian ulama kita. Bahkan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahwa penggunaan emas dan perak ya ini berlaku untuk semua, bukan hanya makan dan minum, tapi untuk hal yang lainnya juga itu berlaku. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Kemudian sebagian ulama kita yang lain, di antaranya Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, dan Al-Imam Asy-Syaukani, ya, dan Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya yang terkenal Nailul Autar. Kemudian ulama kontemporer Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan bahwa pengharaman ini khusus untuk makan dan minum saja. Ya, karena Nabi mengkhususkan penggunaannya pada makan dan minum. Ya, maka tidak boleh kita katakan ini berlaku untuk hal-hal yang lainnya. Ya, karena mengkiaskan untuk hal yang lain selain makan dan minum, ya menurut Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah itu adalah qiyas ma'al fariq. Ya, mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda, tidak sama, tidak bisa dikiaskan. Ya. Dan pendapat yang mengatakan ini khusus untuk penggunaan makan dan minum saja, itu punya dalil. Ya. Itu memiliki dalil. Itu dalil yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Dia mengatakan arsalani ahli ila Ummi Salamah. Ya, jadi Utsman bin Abdullah bin Mauhib mengatakan keluargaku mengutus saya untuk menemui Ummi Salamah radhiyallahu anha biqadahin mimma, dengan membawa qadah, mangkuk ya yang berisi air. Faja'at bijuljulin min fiddah. Ya, faja'at bijuljulin min fiddah, maka dia datang membawa bejana. Ya, juljul itu bejana yang menyerupai lonceng, tempat menyimpan sesuatu.
Maka dia dandan juljul min fiddah, yang terbuat dari perak, ya, yang terbuat dari perak. Jadi dia menggunakan ya sebuah mangkuk yang menyerupai lonceng terbuat dari perak. Fihi sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam mangkuk itu terdapat rambut dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza asaba al-insanu 'ainun aw syai', dan apabila ada seseorang yang terkena penyakit ain atau sesuatu, bu'itha ilaiha ya mukhdabah, mikhdabah, maka diutus kepada Ummi Salamah membawa mikhdabah. Mikhdabah ini ya ina, ya, semacam ina bejana. Fattala'tu fil juljul, maka berkata Utsman bin Abdullah Al-Mauhib, maka saya melongok, ya, melihat ke dalam al-juljul tadi, itu mangkuk yang menyerupai lonceng tadi. Faraitu sya'aratin humra, maka saya melihat rambut-rambut yang telah memerah. Jadi rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah merah, ya, sudah memerah. Baik. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Ummi Salamah, ya, itu datang dengan membawa mangkok dari perak, menunjukkan bahwa boleh menggunakan, ya, sesuatu yang terbuat dari emas dan perak selain untuk makan dan minum, seperti untuk menyimpan sesuatu selain makanan, ya. Maka perbuatan Ummi Salamah ini menunjukkan bolehnya hal tersebut, dan bahwasanya larangan di dalam hadis ini hanya terkhusus untuk makan dan minum, ya. Dan kalau kita lihat sisi pendalilan jamaah dimuliakan oleh Allah, maka yang kuat sebagai pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Akan tetapi kalau kita mau hati-hati, ya, karena kaidah juga mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu sesuatu yang mustahab, ya, sesuatu yang mustahab. Artinya kalau menggunakan bejana emas dan perak dari emas, ya, bejana emas dan perak untuk makan dan minum, ini sudah ijma', sepakat ulama tidak boleh, ya. Kemudian untuk selain makan dan minum, ada ulama membolehkan, ada yang melarang. Kalau seandainya kita membolehkan menggunakan untuk selain makan dan minum, maka kita terancam dengan pendapat jumhurul ulama. Jangan sampai haram juga. Ya, artinya masalah bermain api, ya. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, kan tidak dilarang juga untuk tidak menggunakan, maka selamat. Maka yang ahsan, yang baik, ya, adalah keluar dari perbedaan, ya, kita tidak menggunakan, ya, kita tidak menggunakan wara'an untuk menjaga kewaraan, ya, untuk menjaga kewaraan. Karena sesuatu kalau mutasyabih, kalau syubhat bagi kita, tinggalkan, ya. Kalau syubhat bagi kita, maka tinggalkan, ya. Itu yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdi." Siapa yang menjauh syubhat, maka dia telah menjaga agama dan menjaga kehormatannya. Menjaga agama apa? Ya, jangan sampai haram, maka kita berdosa. Menjaga kehormatan bagaimana? Ya, kan dia syubhat, kita tidak tahu hukumnya. Ada orang yang tahu hukumnya ternyata haram, maka dia akan mencela kita, ya, dan dia akan, ya, menuduh kita dengan tuduhan yang tidak. Maka yang ahsan, jangan dimuliakan oleh Allah, itu meninggalkannya, ya. Dan pendapat yang tidak boleh sama sekali menggunakan, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tayyib. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, kita melangkah hadis yang ke-19 atau hadis yang kedua dari bab ini, bab al-aniyah. Sini sebutkan wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Ya, Ummu Salamah ini ummul mukminin, ya, ibunya orang-orang beriman, ibu kita semua insyaallah, ya. Karena ibunya orang beriman, itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Alladzi yashrab, orang yang minum fi ina'il fiddah, minum di bejana perak, innama yujarjiru fi batni nar jahannam, ya, maka sesungguhnya hanya dimasukkan ke dalam perutnya. Jadi dimasukkan, dan sesuatu yang dimasukkan itu akan berbunyi, ya, bergelora, fi batni, di dalam perutnya, nar jahannam, api jahannam, ya, api jahannam. Dan jahannam dikatakan jahannam, ya, kenapa dikatakan jahannam? Li bu'di qa'rihi, ya, jadi ada neraka jahannam dinamakan jahannam karena sangat dalam lubangnya, ya. Jadi jahannam itu jangan sangat dalam, ya, ini tempat yang paling dalam, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tayyib. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya, mengangkat hadis ini untuk menunjukkan kepada kita wa'id, ancaman bagi orang yang menggunakan bejana emas dan perak ini untuk minum, ya, atau makan. Itu bahwa ketika dia menggunakan bejana emas atau perak untuk minum, maka semua yang dimasukkan di dalam perutnya itu adalah api jahannam, ya, api jahannam. Ketika masuk dia berbunyi, bergelora, ya. Ini ancaman yang sangat keras. Dan ini juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ini bukanlah perbuatan dosa kecil, bahkan termasuk kabairuz dzunub, ya, termasuk kabair az-dzunub, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ukubah, ya, yang didapatkan oleh orang yang melakukan perbuatan ini. Ya, kalau satu perbuatan disebutkan ukubahnya, ya, dirinci ukubahnya, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Ya, kemudian walaupun dalam hadis ini yang disebutkan cuma fiddah, ya, perak, maka berlaku di dalamnya juga az-zahab, ya, emas, ya, karena emas ini lebih bernilai daripada perak, ya. Dan fiddah itu masih lebih ringan dibandingkan emas, karena fiddah, perak, ya, untuk beberapa kondisi itu dibolehkan, seperti untuk cincin bagi laki-laki. Untuk cincin itu dibolehkan, tapi emas ini tidak boleh dibolehkan bagi laki-laki, ya, untuk menggunakannya cincin, ya, kecuali bagi wanita itu dibolehkan, ya. Kemudian ada sebuah riwayat yang menyebutkan di situ emas dan perak, ya, yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, disebut innal ladzi ya'kulu wa yashrab, sesungguhnya orang yang makan dan minum fi aniyatil fiddah waz zahab, dengan menggunakan bejana emas dan perak. Jadi disebutkan perak dan emas, ya, perak dan emas, ya. Makanya menunjukkan perak dan emas itu masuk. Dan bukan juga hanya minum, tapi termasuk di dalamnya makan, ya. Makan, maka itu tidak boleh. Baik, itu tidak dibolehkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin kita cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Masih ada waktu mungkin, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang kurang jelas, ya, kalau sudah jelas tidak perlu bertanya.
Ya, silakan. Hah? Baik. Bulu domba ya, wallahu alam. Wallahu alam. Tapi sebenarnya bulu domba itu diambil, dipotong untuk kemaslahatan domba itu. Karena kalau tidak dipotong akan memberatkan dia, maka dikurangi. Ya, kemudian bulunya ini dimanfaatkan ya. Manfaatkan, apakah dia haram atau najis, wallahu alam. Wallahu alam. Tapi kita lihat banyak digunakan. Ya, tapi banyak digunakan ya belum tentu itu pembenaran. Wallahu alam ya. Saya tidak pernah juga teliti masalah itu. Ya bisa nanti dicari insyaallah. Baik. Pertanyaan lain kalau ada. Iya. Apa itu? Yang apanya itu? Benangnya. Songkoknya deh. Ya, wallahu alam, sebaiknya tidak digunakan. Sebaiknya tidak digunakan. Ya, jadi kalau perkara seperti itu ya, ini syubhat. Ya, ini syubhat. Maka sebaiknya tidak digunakan. Khuruj minal khilaf. Kita keluar dari perselisihan pendapat para ulama kita. Ya, maka ahsannya jangan digunakan. Ya, ahsannya sebaiknya jangan digunakan. Dia pula dengan jam tangan dari emas. Ya, maka sebaiknya tidak digunakan. Ya, sebaiknya tidak digunakan kecuali kan untuk sebuah kemaslahatan. Ya, misalnya untuk gigi. Ya, kalau misalnya menggunakan besi kan bisa berkarat. Ya. Jadi kalau misalnya seandainya tidak ada bahan yang lain, ya kecuali emas atau perak, ya maka boleh digunakan. Kalau misalnya ada jalan yang lain selain itu yang lebih bagus, ya maka kita menggunakan yang itu. Ya untuk apa? Untuk apa namanya? Ya gigi, ya untuk gigi. Ya atau misalnya untuk menambal hidung yang robek. Ya ada sahabat yang hidungnya robek maka ditutup dengan menggunakan perak. Ya karena itu perak tidak tidak berkarat ya. Tidak memudaratkan, ya maka digunakan. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan lain silahkan. Ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.